Saya lulusan Ilmu Perpustakaan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya Rolia Ramadhani, saya pustakawan di Perpustakaan ITERA, lulusan Ilmu Perpustakaan Universitas Lampung. Si paling galak. Si paling galak, oh yaudah deh. Si paling sabar. Oke. Si paling introvert. Si paling anak senja. Oh ini, senja dia. Baik. Oke, ini terakhir. Si paling konten. Paling konten. Siapa ya? Gak ada sih, tapi aku aja nggak apa-apa deh. Oke, kalau gitu kita start to the art session. Boleh dilihatin dulu nih gambar apa yang dipilih untuk diwarnain. Rustik. Oke, gambar bunga. Oke. Kalau aku gambar ikan, lumba-lumba. Oke, siap. Siap ya, kita Ya. dalam waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan mewarnai. Kita uji siapakah yang akan paling bagus warnanya. Oke, mulai. Oke, mulai. Kalau pengalaman ya ada suka dukanya ya. Sukanya kita bisa ketemu orang-orang baru kan, mahasiswa datang dan pergi. Enggaknya ada beberapa mahasiswa yang ngeyel kalau dikasih tahu, itu aja sih. Kita kan nggak tahu nih, ada nggak sih kalau mahasiswa yang aneh atau unik atau aneh gitu? Maksudnya yang kayak Mahasiswa yang unik datang ke perpus ya. iya. Kalau mahasiswa yang unik itu, kalau pengalamanku di GK1 sih, yang unik itu setiap awal semester pasti mahasiswa baru, mahasiswa TPB itu berbondong-bondong datang untuk minjem buku kalkulus sama buku kimia dasar, fisika dasar gitu. Itu menurut aku unik sih. Kalau karena mereka tuh setiap awal semester banget anak TPB itu pasti minjem buku kalkulus. Jadi kayak unik aja gitu. Sampai habis kadang di rak. Sampai Karena di rak tuh habis. pinjemin semua sama mereka. Terus kalau habis Ya nggak bisa minjem lagi yang lain teman-temannya, nunggu dulu. nunggu giliran. masih penting nggak sih untuk anak teknik untuk baca buku? Oh tentu penting, karena walau bagaimanapun pengetahuan kan berasalnya dari situ ya. Informasi, bahkan tugas-tugas mereka banyak juga sumbernya dari buku-buku gitu. Walaupun sekarang buku tercetak udah kurang diminatin mungkin oleh sebagian karena yang online sekarang yang e-book banyak gitu. Bisa diakses dari manapun. Kalau menurutku, walaupun anak teknik sebenarnya penting banget ya baca buku, karena kan buku itu adalah referensi. Kalau misal ada tugas atau mengerjakan sesuatu hal, pasti kan cari referensinya itu dari buku gitu. Penting sih. Kalian sendiri suka baca? Merustik. Alhamdulillah suka. masih suka sampai sekarang. Kalau aku sih suka baca sih, suka aja tapi nggak banget gitu. Jujur ya. Iya jujur. Barunya lebih suka e-book atau physical? Kalau aku lebih suka e-book karena e-book itu enak aja kan, kita kan apa-apa kan sekarang pakai handphone, pakai gadget tuh. Simple ya? Iya lebih simple, jadi bisa dibawa kemana-mana kalau e-book. Kalau terus Kalau saya lebih yang fisikal Bu, karena lebih enak dibacanya. Kalau di handphone kayak gitu misalnya, pedih matanya Mbak. Kalau tim kurang tahu ya, tapi kalau saya pribadi sukanya novel tentu ya, yang sesuai dengan misalnya tentang kehidupan kayak gitu. Kalau cinta sih enggak ya, tapi saya merekomendasikan novel-novel Terelie sih. ada quote favorit? Kalau quotes-nya banyak, Mbak, cuma nggak inget kayaknya. Kalau yang dari makna kehidupan dari buku yang saya baca, terutama yang novel tentang kamu itu, diajarkan tentang melihat sesuatu dari sisi positif, dari sisi yang lain. Jangan kita tuh cuman condong ke melihat apa yang ada di depan. Jadi melihat mana ya? Melihat sesuatu
dengan sisi berbeda. Karena dalam novelnya yang Terelia tentang kamu itu, dia justru, jadi kan ada tokoh nih ya, tokohnya diperlihatkan alasan-alasan apa aja ketika dia udah mati. Si tokoh ini punya ada 7 pertanyaan tentang kenapa dia hidup. Itu salah satu pertanyaannya juga. Tapi jawabannya ada ketika dia udah meninggal. Diperlihatkan justru jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dia selama hidup. Gimana sih kalian menilai literasi anak Gen Z yang notabene sudah dipenuhi oleh teknologi informasi, gadget? Gimana? Kalau aku sih menilainya literasi generasi zilenial ya. Kalau literasi Gen Z itu kan anak yang lahir tahun 98 sampai 2000-an kan. Kalau menurutku tuh mereka tuh udah tumbuh besar bareng sama gadget. Jadi tuh mencari informasi di dunia maya itu udah gampang gitu. Nah, menurutku juga mereka tuh nggak gampang kemakan berita hoax sih, karena kan udah bisa pilih-pilih berita yang efektif gitu. Nah, gitu sih. Kalau pengalaman yang di perpus lumayan banyak ya. Cuman ya kalau misalnya mereka lebih tertariknya emang lebih banyak ke novel, terus pengembangan diri ya. Kalau untuk buku pokok mereka kuliah kayaknya kalau ada tugas aja gitu, atau emang untuk lagi ngerjain skripsi ya. Tapi kalau untuk luang mereka lebih minat ke buku-buku seperti itu. Si paling perpus, yang sering ke perpus ya? Iya. Sebenarnya banyak, cuman kayaknya paling sering teknik sipil ya Mbak, sama informatika tuh sering. Kan kita ada sistem informasi, jadi Kelihatan data pengunjungnya. Dari data pengunjungnya mana aja prodi-prodi yang sering datang. Ada 10 besar, salah satunya teknik sipil sama informatika ya. Informatika. 5 besarnya apa tuh? Bisa nambah. Nggak hafal kita. Oke. Berarti teknik Sipil sama informatika. Biasanya mereka ngapain aja? Macem-macem sih, ada yang minjem buku, ada yang cuman ngade, mojok di bin bag gitu, ada yang mau Pacaran, bebas pustaka. banyak juga yang pacaran. Yang pacaran juga banyak sih. Terus juga punya sosial media yang beberapa tahun berturut-turut ini menang anugerah Mas Iter. Nah itu ceritain dong gimana prosesnya? Kalau prosesnya tentunya kami itu pasti ada rapat rutin gitu. Nah, di setiap rapat awal tahun itu biasanya kami udah menentukan akan ada agenda apa nih di tahun ini gitu. Misal kayak kegiatan kemarin kan ada agenda lomba dan seminar. Itu sebenarnya kami udah merancang temanya apa, terus impact-nya apa untuk mahasiswa sama pemustaka kalau kita ngadain kegiatan lomba dan seminar ini gitu. Kalau untuk prosesnya, nah karena ada proses itu akan ada agenda, makanya lah kami buat konten-konten lucu, konten-konten seru gitu. Jadi dari konten itu alhamdulillahnya mahasiswa tertarik untuk ikut kegiatan ini gitu. Siapa biasanya yang berperan penting dalam ide konten? Kita ada tim media sosial sih, tapi itu rahasia. Rahasianya. Nanti ada talentnya rahasianya. tinggal milih aja siapa. Kalau talentnya nanti kita bisa milih. Jadi dari kami kan tinggal berempat nih, siapa gitu yang mau jadi talentnya. Gantian biasanya. Gantian. Jadi tapi semuanya harus mau. Mau. Semuanya memang basicnya pengen. Pengen tampil. Enggak sih, dipaksa sih. Kebanyakan kalau anak perpus dipaksa harus mau. Apa yang mau kalian sampaikan ke orang yang sampai saat ini perpus yang belum dibalik? Mbak Rosik sih. Sebenarnya ini nggak cuma mahasiswa ya, tendik juga ada, dosen-dosen, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berkali-kali kita email ya. Kita email ke prodinya untuk bukunya dikembalikan. Mohon dikembalikan karena yang butuh bukan cuma yang minjem. Banyak yang butuh. Yang lain kan juga pada ngantri. Jadi mohon dikembalikan biar semua bisa memanfaatkan
koleksi yang ada di perpustakaan. Gitu. Aurelia mau ditambahin? Udah sih itu aja pesannya biar cepat-cepat dibalikin. Sekarang silahkan menunjukkan karya. Ya, belum selesai. Karena yang dari hati Pasti sampai ke hati.